Halo, saya ingin bercerita singkat tentang sebuah pengalaman yang sangat berkesan bagi saya yang terjadi beberapa tahun lalu. Jadi tepatnya itu sekitar tahun 2010 apa 2011, antara 2009 sampai dengan 2011 lah kalau tidak salah. Pada saat itu, sorry, saya secara tidak sengaja menonton sebuah acara di Trans TV apa Trans 7 saya lupa. Acara itu bercerita tentang kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di garis terdepan atau pulau terluar Indonesia. Dan di episode kala itu membahas tentang masyarakat yang hidup di Pulau Salua di NTT. Pulau Salua tersebut diceritakan itu salah satu pulau terluar Indonesia, dan dikatakan bahwa dari pulau tersebut tuh terlihat daratan Australia, daratan ujungnya Australia. Saking luarnya pulau tersebut dari wilayah Indonesia. Nah, entah kenapa pada saat itu saya tegar hati saya. Apalagi setelah saya melihat tayangannya ketika digambarkan kondisi di sana, sekolahnya itu benar-benar memprihatinkan. Pada saat itu ya, saya ingat nama sekolahnya adalah SD Impres Salua. Dan kondisinya minim infrastruktur dan fasilitasnya masih jauh dari ideal ya pada saat itu ya. Dan saya ingat ada kamera menyorot seorang anak kecil perempuan bernama Baya. Nama lengkapnya Siti Nubaya. Saya ingat dia tanya apa cita-citanya. Saya ingin menjadi pengajar. Saya ingat dia berkata seperti itu. Sejak saat itu saya selalu ingat dalam pikiran saya tentang nasib dari si Baya itu di Pulau Salua. Dan saya dengan inisiatif sendiri pada saat itu tiba-tiba berpikir untuk membuat semacam tulisan atau kertas yang isinya saya masukkan gambar-gambar tentang pengetahuan umum, misal tentang tembok Cina, tentang macam-macam lah, pokoknya pengetahuan umum. Saya buat, saya ketik, lalu saya print dan saya kirimkan ke Siti Nubaya. Saya ingat itu. Dan pada saat itu saya tidak tahu alamatnya, saya hanya menulis untuk Siti Nubaya, siswi SD Impres Pulau Salua NTT. Dan saya kirim begitu saja. Saya ingat saya mengirim pakai pos karena ini di wilayah terluar. Jadi saya tidak yakin ekspedisi yang lain itu bisa nyampe. Jadi hanya saya mengandalkan PT Pos Indonesia pada saat itu. Saya kirim, lama, berbulan-bulan tidak ada beritanya. Hingga pada suatu ketika saya iseng-iseng lagi buka Facebook, dan tiba-tiba ada orang dari Pulau Salua. Saya loh, ada juga nih orang dari Pulau Salua. Itu saya iseng-iseng bertanya, Pak, ini Pulau Salua itu yang di NTT ya? Saya ingat namanya orang tersebut adalah, yang di Facebook itu adalah Pak Lamadi. Di akun Facebooknya Lamadi Salua, almarhum sekarang, beliau almarhum. Dan saya pun chat, nyata dia membalas chat saya. Dan tahukah apa yang terjadi? Setelah berbulan-bulan tidak ada kabar, tiba-tiba di chat tersebut dia berkata, Pak Andi, terima kasih ya kiriman bahan bacaannya, walaupun hanya berbentuk kertas, ada gambarnya. Saya ini bapaknya Baya, Siti Nubaya. Luar biasa bukan? Dan bagi saya itu adalah salah satu pengalaman paling berkesan saya sebagai seorang penulis, karena saya menjadi terinspirasi dan menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk menulis banyak buku agar saya bisa berbagi buku-buku tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Dan beberapa tahun kemudian saya juga sempat mengirimkan buku saya kepada si Baya di NTT, di Pulau Salua tersebut. Dan buku tersebut telah diterima, dan siapa sangka ternyata Baya itu, Siti Nubaya tersebut sudah tumbuh menjadi mahasiswi, dan saya mendapatkan kontaknya dan kami sekarang masih berkomunikasi dengan baik. Itu yang ingin saya ceritakan tentang Pulau Salua dan Baya, Siti Nubaya. Dan bisa dibilang merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa mengenal
Siti Nurbaya, seorang gadis kecil yang tadinya gadis kecil di pulau terpencil, sekarang sudah menjadi mahasiswi. Saya doakan mudah-mudahan sukses selalu dan bisa memajukan Pulau Salua. Kalau teman-teman penasaran tentang Pulau Salua, bisa cek di Google tentang Pulau Salua. Terima kasih, semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk berbagi, terutama literasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.